Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ISPI, kembali lagi di Halo ISPI Pod. Ingat obat, ingat ISPI. Nah, Sobat ISPI, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan semangat dan juga kesehatan dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Nah, Sobat ISPI, kalian hari ini akan ditemani oleh saya, Muhammad Alfianar, dan tentunya dan selalu tidak akan pernah sendiri ya, karena kita hari ini kedatangan narasumber yang jauh-jauh nih, bukan dari anak stikes ISPI Banjarmasin. Langsung aja yuk kita kenalan sama narasumber kita hari ini. Halo Kak. Halo, Boleh Kak kenalan dulu nih sama Sobat ISPI di luar sana, namanya siapa, kemudian dari kampus mana, dan juga fakultas apa nih Kak? oke, salam kenal semuanya. Perkenalkan nama aku Putri Cahaya. Kalian bisa panggil aku Putri. Aku mahasiswa semester 5 dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Oke, nah itu Sobat ISPI. Beliau ini merupakan mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini katanya kakak mau sharing-sharing seputar kegiatan kampus mengajar nih ya kak ya. Iya, betul. Boleh dong kak jelasin dulu nih ke narasumber kita atau ke sobat-sobat ISPI di luar sana, apa sih kampus mengajar itu gitu. Oke, singkatnya tuh kayak gini ya. Biasanya kalau di kampus itu kita sering dengar istilah KKN gitu kan ya. Betul, betul, Nah, ya KKN. jadi kalau kampus mengajar ini kayak kita KKN, cuman tempatnya itu kita di sekolah gitu loh. Oke, di Iya, sekolah ya. iya. Dengan kalau biasanya kan kalau KKN itu ada program-program kerja yang biasanya untuk membantu masyarakat desa seperti itu kan. Nah, kalau kami di kampus mengajar itu, kami juga punya program kerja yang dimana tujuan utamanya itu untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Karena seperti yang kita tahu kan Indonesia itu kan sedikit tertinggal ya dengan negara lain untuk masalah literasi dan numerasi. Iya, betul Nah, sekali, sangat seperti itu. disayangkan ya kak ya. Betul. Nah, maka dari itu pemerintah mungkin membuat program ini untuk bagaimana sih kontribusi kita sebagai mahasiswa untuk membantu masalah numerasi dan literasi tersebut. Seperti itu, Kak. Oke, nah itu tadi mengenai kampus mengajar gitu ya. Nah, lantas kan kakak ada bilang nih bahwasanya kegiatan kampus mengajar itu Mhm, pengaplikasiannya itu betul. di sekolah-sekolah. Nah, kalau Mhm. boleh tahu kemarin kakak kampus mengajarnya di mana nih? Di SD, SMP, atau SMA atau SMK gitu? Kalau saya sendiri itu kemarin dan kebetulan di SMP Negeri 30 Banjarmasin. SMP 30 Banjarmasin Betul. Kak ya. Iya. Nah, kegiatan kampus mengajar ini selama Kakak mengikuti di SMP Negeri 30 Betul. Banjarmasin, itu berlangsung kurang lebih berapa lama sih, Kak? Itu, kalau kita di kampus itu selama 1 semester, berarti sekitar 4 bulanan mungkin ya? Oke, iya kurang lebih Seperti 4 itu. bulan gitu ya, Mhm, Kak ya. Oke. Nah, itu tadi kan mengenai, kampus mengajar itu apa, kemudian pengaplikasian di mana sih, iya, dan berapa lama gitu ya kegiatannya. Nah, lantas gimana sih Kak kalau kita pengen bergabung mhm, menjadi bagian dari program kampus mengajar ini? Apa aja sih Kak kira-kira syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu supaya kita bisa oke. bergabung di kampus mengajar? Oke, yang pertama itu, kayaknya harus dari fakultas atau program studinya sendiri ya, karena ada beberapa dari prodi yang menyarankan ikutnya boleh pada semester 3 atau ikutnya boleh semester 5. Kebetulan pada prodi saya itu sendiri bolehnya itu pada saat semester 5. Nah, karena saya sudah semester 5, saya ikutlah kampus mengajar. Untuk syaratnya itu sendiri, itu yang pertama kita harus niat ya, niat harus utama. Terus yang kedua itu berkas. Berkasnya itu ada mungkin dari CV, terus juga apa sih tentang nilai-nilai kita selama di Oke, kampus, terus transkrip nilai gitu iya ya Kak ya? transkrip nilai, terus juga kalau punya sertip kayak lomba, ikut kegiatan segala macam itu boleh juga dimasukkan. Nah, setelah itu kita bakalan diseleksi nih berkas kita tersebut. Nah, lalu setelah itu ada tesnya juga nih, Kak. Oke, Oh, ada tesnya iya. juga ternyata ya? Betul, iya betul. Oke. Nah itu kan, persyaratannya gitu ya Kak. Sorry nih Kak, Mhm.
Berarti aktivitasnya itu apakah individu atau per kelompok jadinya? Per kelompok. Oke, per Iya. kelompok. Berarti, emang basicnya kayak KKN gitu ya, tapi bedanya Iya, pengaplikasiannya di sekolah gitu. betul. Nah, lantas apa sih Kak program yang Kakak usung atau program kerja yang Kakak lakukan selama di Mhm. SMP Negeri 30 Banjarmasin dengan kelompok Kakak dalam kegiatan kampus mengajar ini? Oke, sebelum kita masuk ke prokernya itu sendiri, Mhm. kita harus melihat dulu nih, seberapa tingkat kemampuan siswa di literasi dan numerasi tersebut. Karena pada program itu sendiri ada post-test dan juga pre-test. Nah, di mana, post-test dan juga pre-test itu sendiri itu untuk mengukur kemampuan siswa tersebut, bagaimana sih kemampuan mereka dalam literasi dan numerasi tersebut. Nah, jadi, pada post-test dan pre-test itu sendiri ada kayak taraf-tarafannya seperti itu, Kak. Kayak misalkan, mereka kurang atau sedang atau tinggi seperti itu. Nah, kebetulan pada sekolah saya itu kemarin pada saat diteskan itu sedikit kurang pada bagian numerasi, tapi literasinya alhamdulillah tinggi. Oke. Nah, jadi setelah nilai-nilai itu keluar, kami, saya dan kelompok saya itu membuatlah program kerja apa saja sih yang harus, kami terapkan untuk meningkatkan, numerasi siswa. Nah, kami mempunyai sekitar 14 program kerja, di mana itu mencakup, enggak semua numerasi sama literasi sih, kayak banyak juga kayak festival segala macam, tapi fokus utama kami di numerasinya, seperti itu. Oke, kan sebelumnya Kakak ada bilang nih bahwa itu ditentukan apakah program kerjanya cocok Iya, berdasarkan sekolahnya itu sendiri gitu betul, ya. Nah, lantas sekolahnya ini berarti Kakak sendiri yang milih atau dipilihkan dari pihak pemerintah atau bagaimana? Sebetulnya ya kita itu ada pas pendaftaran itu ada disuruh naruh titik koordinasi rumah. Oke, berarti sesuai titik koordinasi rumah gitu kah? Sepertinya seperti itu, tapi saya juga tidak tahu mekanisme dari pemerintah itu sendiri seperti apa, Mhm. karena jujur jarak saya dan juga ke sekolah itu sekitar 30 menit, Oke. sangat-sangat jauh, padahal banyak sekolah yang dekat rumah saya, seperti Iya itu. sih ya. Oke. Itu tadi ya seputar aktivitas Kakak juga ya gitu selama Betul, mengikuti kampus mengajar tepatnya di SMP Negeri 30 Banjarmasin. betul. Nah, sebelum kakak-kakak semua dalam satu kelompok itu terjun ke lapangan, Mhm, melaksanakan kampus mengajar di SMP Negeri 30 Banjarmasin, iya, sebelumnya apakah kakak-kakak ada latihan terlebih dahulu, kayak misalnya pelatihan atau workshop mhm, atau seminar yang diberikan mhm, terlebih dahulu sebelum kakak-kakak terjun langsung nih ke mhm. SMP Negeri 30 Banjarmasin sebagai tempat kakak dalam program kampus mengajar? Oke, untuk itu, tentunya pasti ada karena tidak mungkin kami terjun dengan, tangan kosong, dengan Ya. pikiran yang kosong. Betul sekali. Maka dari itu, pemerintah pemerintah itu memberikan kami pelatihan selama 1 minggu full, dengan 1 harinya diberi, seperti 4 sampai 5 materi yang harus kami kami kuasai ketika kami terjun ke lapangan. Nah, Oke. di mana, materi-materi tersebut itu merupakan, basic kami. Untuk kami terjun ke lapangan, seperti itu, Kak. Nah, tentunya tanpa dipungkiri ya, Kak, ya, dalam Iya, segala aktivitas itu pasti ada tantangan-tantangan yang harus betul. Kakak lalui gitu ya dalam Iya, kegiatan program, mahasiswa mengajar ini gitu ya. mhm. Lantas apa sih, Kak, selama Kakak mengikuti kegiatan ini, tantangan terbesar yang Kakak lalui dalam kegiatan ini tuh apa sih, Kak? Gitu. Oke, mungkin kalau dari saya pribadi itu ada 3 tantangan yang besar. Yang pertama itu kan, eee, karena kita masuk di lingkungan yang baru, otomatis kita harus menyesuaikan dengan lingkungan tersebut dong. Ya, betul Nah, sekali. eee, banyak sekolah yang tidak tahu apa itu kampus mengajar dan bagaimana mekanismenya selama mereka terjun di sekolah tersebut. Jadi, mungkin tantangan terbesarnya itu ada pada lingkungan sekolahnya seperti kayak gurunya, karena banyak guru yang kurang aware terhadap kami di sekolah. Oke, jadi agak agak tertutup gitu kah, Kak, jadinya? Iya, karena kan, eee, kalau di keguruan itu kan ada asistensi mengajar. Nah, Mhm. asistensi mengajar itu kita tahu kayak PPL gitu loh. Iya iya, betul Nah, betul. PPL. Nah, mereka itu tertukar antara kami dan juga PPL, padahal kami itu berbeda dengan mereka, seperti itu. Oke. Mhm. Jadi, kendala utama yang bisa kita highlight adalah perbedaan antara PPL dan kampus mengajar ini ya, yang biasanya masih sulit dipahami Heeh, oleh sekolah, guru dan iya. juga sekolah gitu mungkin ya. Mhm. Nah, kan tadi Kakak ada bilang mengenai program kerjanya itu
untuk meningkatkan terutama di bidang literasi dan numerasi gitu ya. Iya, Nah, betul. lantas apakah dari program kerja tersebut Mhm, akhirnya berbuah manis mhm. dan memberikan sesuai dengan harapan kakak-kakak semua yang meningkatkan signifikan dari literasi dan juga numerasinya? Oke, untuk sekarang alhamdulillah, siswa-siswanya tersebut sudah kayak mulai suka dengan matematika khususnya. Untuk Hmm. signifikan berubah apa tidaknya belum terlihat, jauh gitu loh, karena kami kan kebetulan baru, menginjak 2 bulan. Oke, baru Masih 2 bulan berarti ya, iya, Kak? masih ada 2 bulan Oh. lagi untuk mengukur apakah mereka signifikan atau tidaknya, seperti itu. Oke, tentunya harapan bagi kita semua, program kerja yang telah diusung ini bisa meningkatkan literasi dan juga numerasinya gitu ya, Betul, Kak, ya. amin. Amin amin. Nah, itu tadi kan, dari segi siswanya nih, manfaat-manfaat yang Iya, harapannya bisa diperoleh gitu ya. betul. Nah, dari Kakak-kakak sendiri, bagaimana nih, Kak, manfaatnya selama mengikuti kampus mengajar ini? Oke, untuk manfaat itu sendiri, mungkin, pengalaman ya, Kak, ya, karena pengalaman itu kan, sangat-sangat berarti bagi kehidupan, karena banyak pengalaman-pengalaman yang di mana tidak kita dapatkan di kampus ketika kita di sekolah, seperti itu. Oke. Ya berarti, ibarat kata kita lebih apakah itu, memberikan lebih rasa nyaman gitu nggak sih, Kak? Kan biasanya kita kalau di kampus lebih ke teori gitu ya, Iya, sedangkan kita langsung terjun ke lapangan. betul. Itu lebih berasa banget berarti impact-nya buat Kakak gitu ya, Iya, pemanfaatan materi yang sebelumnya dipelajari secara teori di kelas, mhm, kemudian diimplementasikan di sekolah berarti sangat bermanfaat gitu ya, Kak, untuk iya, aktivitas, kampus mengajar ini gitu ya. betul. Oke, nah, mmm Oke, itu tadi mengenai manfaatnya yang Kakak dapatkan Betul. gitu ya. Nah lantas, selama kegiatan ini apakah ada dosen yang membimbing Kakak selama kegiatan kampus mengajar ini? Ada, karena, tidak mungkin kami, terjun ke lapangan tanpa ada pengawasan dari dosen, dan kebetulan dosen saya itu sendiri bukan dari, universitas saya sendiri. Oke, Mhm. berarti dari kampus luar gitu kah, Kak? Iya, Oke. kebetulan dari Universitas Muhammadiyah. Oke, dari Universitas Muhammadiyah Iya, seperti betul. itu. Oke, nah kira-kira ada nggak sih Kak motivasi dari Kakak Mhm. nih buat sobat-sobat ISPI di luar sana yang mungkin ingin bergabung menjadi bagian dari kampus mengajar seperti itu? Boleh Kak sharing-sharing dulu motivasinya? Oke, mungkin, kalau kalian, tergerak hatinya mungkin ya, Kak, ya, Iya untuk betul sekali. meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, kalian boleh banget buat join kampus mengajar. Karena kampus mengajar ini bukan hanya dari, prodi atau fakultas dari keguruan saja. Banyak kok, ada yang Hmm. dari kesehatan, dari hukum, segala macam, join juga gitu loh di kampus mengajar. Jadi nggak berfokus pada anak keguruan saja, seperti itu. Oke. Nah, itu tadi kan motivasi yang bisa kita berikan kepada sobat ISPI di luar sana ya, Kak, ya. Nah, lantas apa sih, Kak, tips and triks-nya nih buat seluruh sobat ISPI yang di luar sana buat bisa bergabung di program kampus mengajar? Oke, untuk tips and triknya itu sendiri yang pertama, harus cari tahu terlebih dahulu apa sih itu kampus mengajar, Oke, yang karena pertama itu nggak ya. mungkin kan join suatu program tapi nggak tahu apa itu programnya. Kayak betul sekali tuh. Nanti, jadinya malah nggak memaknai ya, Kak, ya, Iya, apa sebenarnya kegiatan itu. betul. Terus yang kedua, persiapkan berkas-berkasnya sebaik mungkin karena, eee, pengalaman saya pribadi dan juga pengalaman teman-teman itu sering keteteran di berkas. Karena kan, untuk meminta berkas pada kampus itu kan ada tenggat-tenggat waktunya seperti itu. Iya, betul Nah, sih. sedangkan dari pemerintah juga ada tenggat-tenggatnya dalam mengirimkan berkas tersebut. Jadinya harus mempersiapkan berkas itu sebaik mungkin, seperti itu, Kak. Oke. Berarti ada 2 tips and triknya gitu ya, Kak, ya. Iya, Yang pertama kita harus memaknai dulu nih, apa sih sebenarnya kampus mengajar itu. iya betul. Dan, berkas-berkasnya sudah harus dipersiapkan seperti Iya, itu ya, karena ini akan menyesuaikan dengan jadwal oleh pemerintah dan juga dari pihak kampusnya, betul. seperti itu. Nah, itu tadi perbincangan kita mengenai kampus mengajar, namun sayang sekali ya Sobat ISPI kita harus berpamitan karena seperti biasa tentunya setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Oke Kak, kita mau ngucapin terima kasih Oke. banyak atas waktu dan juga kesempatannya, atas sharing-sharing mengenai kampus mengajarnya. Semoga kegiatan kampus mengajarnya berjalan dengan lancar Amin. dan harapan program kerjanya terrealisasikan semuanya. Amin.
Oke Sobat ISPI, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita pada hari ini. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Saksikan terus pokoknya konten-konten edukatif yang ada di YouTube Stikas ISPI Banjarmasin. Dan jangan lupa pokoknya intinya ya guys, di like, di komen, di share pokoknya, oke? Tanpa berlama-lama lagi, see you guys, bye-bye!